Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam sukses semuanya ya. Kali ini ketemu dengan saya untuk pelajaran IPA ya. Jadi ada fisika, biologi dan kimia dicampur semuanya. Pada kesempatan kali ini kakak akan mengulangi materi-materi di kelas 7 dan 8 ya. Matematik kelas 12 kan kalian masih seger-seger semua ya. Kita ulangi materi yang kelas 7 dan 8 untuk mengingatkan kalian di persiapan nanti ujian nasional. Walaupun sudah nggak ada ujian nasional. Oke. Nah, sebenarnya walaupun ujian nasional tidak ada, tapi namanya sama juga ujian akhir sekolah juga ujung-ujungnya ya kan, dengan materi yang hampir sama walaupun yang bikinnya berbeda. Di tahap pertama itu biasanya adalah fisika dulu, ya fisika dulu baru biologi. Fisika yang langganan adalah nanti di besaran, ya besaran dan satuan. Ya, ini kalian masih ingat pasti besaran berarti mempunyai besar dan arah tertentu. Jadi dia berupa vektor. Kalau tidak punya arah berarti dia skalar doang. Ada besaran, ada arah, berarti dia vektor. Ini besaran. Ada besaran pokok. Ada besaran turunan. Namanya aja pokok. Ya pokok berarti awal atau mula-mula atau pertama. Ya. Jadi besaran pokok itu adalah besaran yang paling awal. Kenapa paling awal? Karena dia telah ditetapkan terlebih dahulu ya, atau telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, siapa yang mendefinisikannya? Yang mendefinisikannya tentunya adalah para ahli ilmu pengetahuan, bukan asal bikin atau asal tetapkan, melalui penelitian bertahun-tahun terus dibandingkan dengan penelitian orang lain, kemudian ditemukan kebenarannya setelah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, kalau turunan, ya, berarti dia setelah ada pokok baru ada turunannya. Berarti dia diturunkan dari besaran pokok. Oke. Yang pertama dulu ya, kita belajar tentang besaran pokok. Nah, di sini ada. Untuk memudahkan ya, kita mengingat, memudahkan kita mempelajari, maka kita bikin kata kuncinya menjadi seperti ini. PWI Sukamaju. Ada 7 ya. PWI Sukamaju. Yang pertama adalah P di sini. P berarti panjang. Di sini satuan. Di sini apa satuan? Besarannya ya. Di sini besarannya. Di sini satuan. Di sini alat ukurnya. Nah, ukurnya pakai apa sih? Nah, sekarang dari panjang dulu. P itu panjang. Panjang berarti satuannya adalah meter. Disingkat M.
Meter ini alat ukurnya adalah meteran. Ya, meteran, ada meteran yang berbentuk penggaris panjang, ada yang berbentuk pita, ada yang berbentuk meteran yang tukang itu keluar masuk, dan juga yang digital bisa ya, meteran. Terus yang kedua, W itu waktu. Waktu. Nah, untuk mengukur waktunya adalah stop, satuannya second atau detik dalam bahasa Indonesia. Disingkat S. Nah, alat ukurnya bisa mengukur sampai per sekian detik, misalkan itu bisa ya. Jadi 1 detik itu sebentar banget. Tapi ada yang sepersekian detik itu bisa diukur. Nah, ini ada stopwatch. Ada yang digital, ada yang manual mekanik seperti biasa. Misalkan sprinter di Olimpiade itu kan 100 meter bisa di bawah 10 detik, bayangin. 100 meter di bawah 10 detik. Berarti 1 detik dia bisa berlari 10 meter. Itu pakai 9, berapa. Kan berarti kecil banget. Masih bisa keukur. Itu intensitas. Cahaya. Nah, satuannya adalah kandela. Disingkat CD ya. Candle itu lilin. Karena zaman dulu dipakai kekuatan lilin. 1 lilin, 2 lilin, 3 lilin dan segala macam. Ini luxmeter untuk mengukurnya. Atau ada spektrometer. Ya. Luxmeter, spektrometer, satuannya juga bukan kandela lagi, jadi nanometer, ya. Itu bisa sampai ke ukur semua. Yang keempat, itu suhu. Satuannya adalah derajat Kelvin, derajat K, ya. Atau disingkat 0K begini di atas. Alat ukurnya yang pasti termometer. Terus yang kelima, K, itu kuat arus. Kuat arus itu ampere. Disingkat A. Alat ukurnya ampere meter. Atau ada multimeter. Karena untuk mengukur yang lain. Meteran kita kenal, stopwatch kita kenal, yang sederhana ada di sekolah biasanya. Yang kita tidak kenal itu luxmeter dan spektrometer. Termometer ada, ampermeter dan multimeter ada. Ya, di laboratorium sekolah yang lab ada, atau di tukang servis itu pasti pegang. Ya. Servis elektronik. Yang NEMA, massa zat. Nah, massa zat ini satuannya adalah kilogram atau kg. Kalau nanti ada yang berbeda satuan ya. Ini saya pakai satuan yang sistem internasional. Ini satuan saya adalah SI dulu ya. Nanti saya jelaskan SI dan bukan SI-nya. Nah, alat untuk mengukur kilogram ini, kita biasa hari ngomongnya berat, padahal berbeda. Karena massa dengan berat itu berbeda. Massa itu tidak terkait dengan gaya gravitasi. Tapi kalau berat
berkaitan dengan gaya gravitasi, maka bisa jadi masanya tetap, beratnya berubah karena gaya gravitasinya berbeda. Nah, ini adalah neraca atau timbangan. Yang ketujuh, jumlah zat. Jumlah zat ini dengan molar. Mol. Nanti di fisika di kimia kelas 10 kalian sudah belajar tentang molar. Kandung jumlah zat pada suatu reaksi biasanya. Ini alat ukurnya tidak ada, tapi dengan perhitungan reaksi ini ada. Sekian gram direaksikan, nanti berpengaruh. Terus kemudian koefisien reaksinya berapa, terus kemudian pertukaran elektron atau ion kationnya juga berpengaruh. Nah, ini nanti ada reaksi redox, ada reaksi apa lagi, banyak banget di kimia ya. Ini dengan perhitungan reaksi. Oke, ada yang mau ditanya? Saya ulangi ya. Jadi biar gampang pakai PWI suka maju. Panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu, kuat arus, massa zat, dan jumlah zat. Ini adalah besaran-besaran pokok. Nah, kemudian satuannya juga berbeda ya. Jadi saya di sini masih pakai SI, Satuan Internasional, atau sistem MKS. Dan nanti ada yang sistem CGS, berbeda lagi ya. Bisa hapus. Sistem satuan. Yang pertama adalah sistem internasional MKS. Singkatan dari meter, kilogram, sekon. Kalau masih pakai meter, kilogram, sekon berarti MKS. Kedua, sistem CGS. Sentimeter, kilogram, sekon. Nah, ini sistem-sistem satuannya. Oke ya. Jadi di sini saya pakai SI, sistem internasional, meter, sekon, kilogram, molar, gitu lah. Saya lanjutkan. Nah, kemudian kita juga belajar kalau yang tadi besaran pokok, ya karena telah didefinisikan terlebih dahulu, kita belajar besaran turunan. Besaran turunan. Ya. Ini diturunkan dari besaran pokok. Eksempelnya misalkan luas. Ini besaran turunan luas. Dia misalkan luas persegi. Ya, sisi kali sisi. Ya. Sisi itu bentuk panjang. Sisi satu lagi juga bentuk panjang. Ya. Berarti di sini bisa berarti meter kali meter, menjadi meter persegi namanya, atau sentimeter kali sentimeter, jadi sentimeter persegi. Ini besarannya, ini satuannya, MKS dan CGS. Yang kedua, misalkan volume balok.
Volume balok ya. Balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Panjang berarti bentuk panjang itu pokoknya, lebar juga bentuk panjang besaran pokoknya, tinggi juga bentuk panjang. Ini kalau MKS-nya berarti meter kali meter kali meter. Meter pangkat 3. Nah, kalau CGS-nya berarti ini sentimeter kali sentimeter kali sentimeter. Sentimeter pangkat 3. Ini satuannya, ini besarannya. Oke. Kemudian tadi saya hapus ya. Misalkan tekanan atau gaya. Gaya dulu ya. Gaya. Atau F, force. Gaya itu sama dengan F bisa M kali A. Ya. Massa kali A itu adalah percepatan, bukan kecepatan. Ya. Massa berarti kilogram. Percepatan. Percepatan itu meter per second. Nah, seperti ini. Meter per second kuadrat. Maka ini ya, gaya itu ya kilogram meter per second kuadrat. Ini besaran turunannya, ini satuannya. Kemudian juga kita ini dan lain-lain banyak lagi ya. Ada gaya, ada tekanan dan segala macam. Kemudian juga kita mengenal dimensi sebenarnya nanti. Dimensi. Tadi saya kelupaan di kelas lain. Dimensi itu ya, meter disimbolkan dengan L ya. Terus massa disimbolkan dengan M. Waktu disimbolkan dengan T besar. Nah, ini adalah penyimbolannya, dimensinya. Berarti kalau sentimeter ini dimensinya ya L kuadrat kalau di sini berarti. Di sini juga sama, L pangkat 3 dimensinya. Nah, kalau ini dimensinya apa? Kilogram berarti massa, berarti M. Meter berarti L per T pangkat 2. Atau dalam bentuk lain menjadi meter M L per T pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Ini dalam bentuk dimensinya. Oke, ada mau ditanyain sebelum lanjut? Berarti besaran pokok, turunan, sistemnya, kemudian ke dimensi. Nah, ini dimensi. Kalian suka keluar dimensinya berapa? Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering terlibat dalam proses pengukuran, ya kan? Jarak dari rumah ke sekolah kita kadang ukur, ya kan?
Orang ngomongnya pakai waktu 15 menit dari sekolahan. Nah, kayak gitu. Padahal itu kita sedang berbicara jarak, tapi ngomongnya pakai waktu. Sejam dari rumah kayak gitu. Padahal kita lagi ngukur jarak, tapi ngomongnya waktu. Berarti satuan yang digunakan tidak tepat. Besarannya juga keliru. Nah, kemudian dalam skala yang lebih kecil, misalnya kita mengukur volume bola itu bisa ketahuan kan, walaupun bulat begitu ada rumusnya. 4/3 PR pangkat 3 kalau tidak salah, volume bola. Kemudian kalau volume benda-benda kecil bisa. Yang jadi masalah bukan besar kecilnya, adalah teratur atau tidaknya benda itu. Kalau benda-benda yang teratur, ya kita mengukurnya gampang, panjang, lebar, tinggi, sisinya sekian, sisinya sekian, sisinya sekian, itu gampang. Atau diameternya berapa, misalkan kaleng susu diameter berapa, tinggi berapa, ketahuan volumenya. Masalahnya adalah ketika benda-benda ini tidak teratur bentuknya. Kayak batu misalnya. Kalau batu bata tak teratur, ya kan, balok kan panjang, lebar, tinggi diukur ketahuan semua. Mau bata merah kayak bata putih kayak hebel itu ketahuan. Nah, kalau batu kerikil, paling kita cuma beratnya doang, sekian kilogram misalkan. Kita ngambil seraup, kita timbang, oh ada sekian ons, sekian gram, sekian kilogram. Tapi kalau misalnya kita ngambil 3, mengukur volumenya, volume batu, 4 batu, bentuknya tidak teratur, ya kita mengalami masalah. Nah, maka di sini ilmu pengetahuan membantu kita ya, untuk mengukur model benda-benda yang seperti itu. Mengukur benda. Misalkan 4 batu bentuknya seperti ini. Cara mengukurnya gimana? Nah, yang pertama kita ada dengan tabung gelas reaktif seperti ini. Gelas ukur ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 volume awal. Kemudian kita masukin batunya 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dan setelah kita masukkan 4 batu, volumenya menjadi berubah 4 batu. Jadi 70. Berarti ada kenaikan. Ya. Kenaikan ini ya disebabkan oleh karena masuknya batu ini. Ya. Maka volume batu sama dengan ini 70 dikurangi 50, 20 cc lah, misalkan seperti itu. Ini ada cara seperti itu. Ada yang cara kedua dalam mengukur air yang keluar. Nah, ini tetap misalkan 50. Ini, nah, bibir ininya di sini. Nah, airnya. Kemudian kita masukin batu tadi. Oke.
Ini tetap 50 ya. Tetap 50 karena ada pancurannya di sini, airnya keluar. Pembatasnya di sini. Tetap 50 ini batanya, batunya tempat. Nah, di sini kita kadangin air yang keluar. Jadi air ini keluar disebabkan karena terdesak oleh si batu ini. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dari hukum Archimedes. Tekanan pada sebuah benda akan diteruskan ke skala yang sangat besar, maka keluar ke sini. Ya. Ini air ini adalah volume batu. Nah, begitu ya. Oke, ada yang bertanya silakan. Nah, kemudian ada juga pada bentuk-bentuk yang model neraca atau timbangan. Nah, ini misalkan kita ada A. Nah, di sini ada neraca-neracanya. Ini 1 kilogram, ini 250 gram, ini 100 gram. Maka volume berat benda atau massa benda di sini adalah ya jumlah yang sama ya, berat benda atau massa benda. Yang benernya sudah massa. Kalau sehari-hari kita terbiasa ngomong berat. Sama dengan ini 1 kilogram bagi 1000 gram, 250 gram, 100 gram. 0, 5, 3, 1.300 gram atau 1,35 kilogram. Nah, itu caranya. Oke. Ada yang mau ditanyain silakan. Lanjut ya. Sifat berbagai wujud benda ya. Nah, ini dari sini kita sudah belajar tentang wujud-wujud benda. Pertama, wujud benda itu padat. Kedua, cair. Ketiga, gas. Ini sudah kita pelajari bentuk-bentuknya. Saya mengulangi sedikit. Padat ya banyak banget bentuknya. Batu, besi, cair, air, minyak, gas seperti udara, dan segala macam. Nah, bentuk yang berbeda-beda ini disebabkan oleh komponen-komponen penyusunnya sebenarnya. Membuat mereka menjadi berbeda. Kayak air misalkan. Dalam suhu ruangan ya berbentuk cair. Tapi ketika dia didinginkan menjadi berbentuk padat. Jadi komponen penyusun mengalami perubahan. Ketika dipanaskan dia menjadi gas. Komponen penyusunnya berbeda lagi. Tapi tidak semua benda punya karakter seperti air. Bisa jadi padat, bisa jadi gas, bisa jadi cair. Tidak semuanya bisa. Yang pertama, zat padat.
Kenapa berbentuk padat? Karena ikatan antar komponen penyusunnya sangat kuat. Ikatan antar komponen penyusun sangat kuat. Terus yang kedua, jarak antar molekul kuat. Sangat jaraknya berarti sangat berdekatan. Terus yang ketiga, gaya tarik. Nah, karena berdekatan, maka gaya tarik antar komponen sangat kuat. Terus yang keempat, nah karena posisinya sangat berdekatan, gaya tarik sangat kuat, maka ketika digetarkan komponen penyusunnya tidak bergerak, bergerak tapi tidak pindah tempat. Ini menyebabkan volume dan bentuk zat padat tetap. Volume dan bentuk zat padat tetap. Jadi dia walaupun digetarkan, komponen penyusunnya bergetar doang, tapi tidak bergeser dari posisinya. Zat padat terus zat cair. Oke. Ikatan antar komponennya kurang kuat. Terus yang kedua, jarak antar molekul renggang. Atau kurang renggang betul ya. Kurang berdekatan. Terus gaya tariknya, gaya tarik antar komponen kurang kuat. Terus, nah, jadi ketika digetarkan zat cair ini, maka komponen penyusun akan bergetar, kemudian berpindah tempat juga. Tapi tidak bergeser dari satuannya. Makanya pada zat cair ini volumenya tetap ya. Volume tetap, tapi bentuknya dia berubah. Kalau padat kan volume dan bentuk tetap. Ini sih volumenya tetap, tapi bentuk berubah. Oke, ini zat cair. Berikutnya zat gas. Yang pertama, ikatan
antar komponen lemah. Terus jarak antar molekul berjauhan, bahkan sangat berjauhan. Terus yang ketiga, gaya tarik antar komponen lemah. Terus yang terakhirnya, volume pasti berubah ya. Volume berubah, bentuk berubah juga. Nah, ini sifat-sifat pada zat padat, oke ya. Sebelum lanjut, silakan kalau mau ditanyain. Lanjutin. Penerapan. Nah, kita tadi sudah belajar gaya tarik-menarik antar komponen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, gaya tarik-menarik itu terjadi bukan antar komponen saja, ya. Artinya bukan antar zat yang sejenis, tapi antar zat yang berbeda jenis juga ada gaya tarik-menarik. Misalkan spidol ini bisa nempel di papan tulis, ya karena ada gaya tarik-menarik spidol dengan papan tulis. Cat juga sama nih. Cat bisa nempel di kayu karena ada gaya tarik menarik antara dua benda yang berbeda itu. Nah, peristiwa ini yang mengakibatkan beberapa fenomena. Ini akibat gaya tarik. Antar zat. Yang pertamanya ada meniskus. Meniskus cekung. Ini kalau kita di laboratorium kan kita suka ketemu model-model seperti ini. Tabung reaksi yang bentuknya seperti ini, mirip spidol. Nah, ketika kita isi air, maka dia akan mencekung seperti ini, ya. Akan cekung, nggak rata seperti ini, nggak rata seperti ini, dia akan cekung seperti ini. Nah, peristiwa cekung ini disebut sebagai meniskus cekung, ya. Ini isinya air. Nah, kenapa bisa terjadi? Jadi di sini air di sini itu akan saling tarik menarik dengan air itu sendiri. Berarti antar zat yang sejenis. Yang kedua, air dengan dinding kaca, ya. Berarti antar dua zat yang berbeda jenis. Saling tarik menarik. Tetapi tarik menarik air dengan air ini kalah kuat dengan tarik menarik air dengan dinding kaca.
sehingga menyebabkan ini menjadi cembung. Maka ini disebut sebagai meniskus cembung. Nah, di sini adalah kohesi air lebih kecil daripada adesi air dengan kaca. Ya. Jadi kohesi itu tarik menarik zat yang sejenis, ya, sama-sama air. Ya. Nah, kalau yang sini adesi tarik menarik zat yang beda jenis, air dengan kaca. Jadi kohesi air lebih kecil daripada adesi sehingga menjadi cekung. Terus yang kedua lawannya ini, yaitu meniskus cembung. Ini berarti di sini seperti ini. Menjadi cembung. Ini adalah pada raksa. Ya. Kalau ini pada air, maka ini pada raksa. Ya. Penyebabnya berarti sama sih. Di sini ya, kohesi raksa dengan raksa sangat kuat, saling mencengkeram kuat, maka dia tidak terpisahkan di sini. Sementara raksa dengan kaca lemah, maka di sini kalah. Ya. Berarti kohesi raksa lebih besar daripada adesi raksa dengan air, dengan kaca. Nah, seperti itu. Nah, prinsip ini lagi dipakai untuk membuat termometer. Maka yang digunakan adalah termometer air raksa karena seperti ini. Ya. Bukan termometer alkohol juga. Ini salah satu alasannya ya, di samping alasan-alasan lain tentang raksa. Yang ketiga, kapilaritas. Dari kata kapiler. Kapiler itu pipa rambut. Di pipa yang sangat kecil. Kita tidak bisa melubang pada pipa itu. Nah, maka disebut kapilaritas. Itu masuknya atau bergeraknya air atau zat cair. Bergeraknya air atau zat cair melalui pipa-pipa kecil. Maka disebut kapilaritas. Semakin kecil pipa, semakin besar kapilaritasnya. Jadi tidak perlu pakai pompa, air akan bergerak ke atas. Semakin besar kapilaritas. Semakin besar kapilaritasnya. Eksempelnya, air yang bergerak ke daun.
Jadi air dari dalam tanah itu bergerak ke daun. Salah satunya karena ada kapilaritas. Walaupun ada beberapa faktor penyebabnya yang lain. Tapi faktor yang utama adalah karena kapilaritas. Oke. Ada yang bertanya? Nah, kalau zaman dulu ketika zaman kompor minyak di sana air masuk ke atas melalui sumbu kompor kapilaritas. Terus kemudian air dari dalam tanah itu bergerak ke atas yang di tembok itu. Nah, tembok itu sebenarnya tidak rapat, ada pori-porinya. Pori-pori itu menyebabkan adanya kapilaritas. Sehingga air dari dalam tanah akan bergerak ke atas. Berikutnya, massa jenis. Pada massa jenis ini, ya, itu diformulasikan atau didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume tertentu. Perbandingan massa dengan volume tertentu disebut sebagai massa jenis. Nah, ini di sini dirumuskan menjadi massa per volume. Massa jenis sama dengan massa per volume. Nah, satuannya baru mengikuti di sini. Bisa jadi kilogram per meter pangkat 3 atau bisa gram per sentimeter pangkat 3. Nah, massa jenis tiap benda ini berbeda-beda. Massa jenis air itu satu, ditetapkan sebagai satu. Mj air sama dengan 1. Nah, akibat massa jenis yang berbeda-beda ini mengakibatkan kedudukan benda di dalam air menjadi berbeda-beda. Yang pertama kita ada tenggelam. Berarti benda itu ke dasar air, tenggelam. Ini disebabkan oleh Mj benda lebih besar daripada Mj air. Dan massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis air. Terus yang kedua, melayang. Melayang disebabkan oleh Mj benda sama dengan
MJ air. Masa jenis benda sampai masa jenis air dan di melayang. Yang ketiga terapung. Terapung ini MJ benda lebih kecil daripada MJ air. Nah, ini posisinya seperti ini. Ya, tenggelam, melayang, dan terapung. Nah, kemudian ketika di air garam, ya, ketika air dikasih garam, maka MJ air garam itu menjadi lebih kecil lagi, sehingga menyebabkan benda itu menjadi terapung di air garam. Semakin tinggi salinitasnya, massa jenisnya menjadi semakin kecil. Kita menjadi mengapung. Contohnya di danau laut mati, itu kadar garam tinggi banget, ya kita mengapung, tidak perlu pakai pelampung. Oke gitu ya, ada yang mau ditanya silakan. Terus pertemuan selanjutnya ada beberapa materi yang kakak loncat ya. Nanti lebih ke suhu dan kalor ya, model-model perhitungannya. Kalau lebur, kalau lumui dan sebagainya. Karena ini materi langganan juga. Kayak gitu ya, sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.